Enggak, sebetulnya suamiku tuh nggak tahu sama sekali kalau misalkan aku pinjol gitu kan. Terus ketemu sama Savana, memang saat itu aku udah hopeless, buat bilang mau mengakhiri hidup gitu kan, bawa-bawa anakku. Mbak En, nih aku mau tanya sama Mbak En nih. Kalau dari Mbak En sendiri tanggapan apa namanya keluarga, mungkin waktu itu sempat berantem atau ngobrol sama suami nggak masalah ini? Enggak, sebetulnya suamiku tuh nggak tahu sama sekali kalau misalkan aku pinjol gitu kan. Dari awal aku pakai paylater itu sampai udah membengkak dan aku ngejual mas kawin sampai perhiasanku dijual itu, suami nggak tahu sama sekali dan keluarga tuh nggak tahu sama sekali. Makanya karena nggak tahu harus ngobrol ke siapa, nggak tahu harus dicurahkan ke siapa, curhat ke siapa, itu makanya bikin kepikiran, terus bikin stres, bikin kalut. Sampai browsing cari-cari segala macam juga yang ada malah tambah kalut kan. Iya bener. Malah makin panik. Terus iseng akhirnya buka sosial media, memang ketemu sama Savana dan nggak tahu gimana lagi kan, dicek lah karena aku nggak kepikiran awalnya, kayak yang penting beres, aku mikirnya gitu. Terus ketemu sama Savana, memang saat itu aku udah hopeless, udah nggak tahu lagi mau gimana. Aku nggak tahu lagi, bahkan aku udah sempat bilang mau mengakhiri hidup gitu kan, bawa-bawa anakku. Waktu itu aku masih Posisi hamil. posisi hamil 4 bulan waktu itu. Di situ tim Savana mengedukasi, terus berbicara sama aku dengan baik, diedukasi semuanya. Tapi karena memang di posisi aku nggak ada yang melindungi dan nggak ada yang bisa diinin, aku masih belum percaya di situ. Tapi sampai akhirnya memang tim Savana mendatangi aku ke kotaku. Di situ ketemu sama suamiku. Dari situ suamiku akhirnya tahu kalau misalkan aku pinjol. Bahkan tim Savana itu sempat mau berantem sama suamiku. Iya, karena suamiku kayak, apa sih kenapa harus pinjol? Terus ini apa ngebantu segala macam gitu kan. Suamiku nggak percaya sama sekali. Iya. Suamiku nggak percaya sama sekali sama tim Savana gitu kan. Karena memang suamiku tuh tipe orang yang atos, jadi susah untuk dikasih tahu gitu kan, susah dikasih Posisi juga nggak tahu kalau pinjol, tiba-tiba ada orang dateng. Betul banget, jadi kayak orang nggak kenal tiba-tiba datang terus bilang kalau misalkan istrinya pinjol segala macam. Bilang mau bantu. Iya benar. Jadi suamiku di sana marah kan, bener-bener marah. Tapi lama kelamaan setelah diedukasi sama tim Savana, akhirnya suami juga kooperatif dan membantu aku. Gitu sih. Akhirnya support ya, setelah diedukasi. Tapi bener sih, karena banyak masyarakat nih ya, banyak viewer juga nih ya yang belum paham betul tentang pinjol itu sebenarnya kayak gimana, harus gimana menghadapinya, terus juga nanti resikonya kayak gimana, itu tuh masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi buat viewer juga, kalau misalnya kalian pengen nanya sesuatu nih buat Mbak N atau Mas X, nanti kalian boleh komen-komen aja. Nanti komen yang terpilih akan kita bacain dan akan dijawab langsung sama narasumber kita. Gitu. Nah, buat Mas X dan Mbak N nih, waktu terjerat pinjol itu apa sih yang dirasain waktu kesulitan bayar itu? Pas itu bingung, kalut, panik, ya itu, wis semuanya. Ya kita harus bisa membohongi orang bahwa istilahnya kita itu secara lahirnya tetap bahagia gitu. Ya, tapi pas sendirian nangis di pojokan ya Mas. Itu seperti ini. Kesulitan tidur gitu. Lebih kan nelongso sih Mbak. Karena kita juga sadar suatu saat ini juga pasti lewat. Kebongkar. Kebongkar pasti kebongkar. Ini kebongkar. Tapi kita belum tahu solusinya itu seperti apa. Kita harus ngadu ke siapa, kita harus ngomong ke siapa. Gak mungkin orang itu mau bantu kita secara cuma-cuma. Gitu. Benar. Itu yang jadi istilahnya perdebatan di diri sendiri, perdebatan seperti itu. Nanti kalau ketahuan pasti malu, itu seperti itu. Ya alhamdulillah itu loh Pak. Kita berani terbuka, terus ke teman awalnya itu, terus akhirnya sama Savana kita diedukasi sedikit banyak. Oh, ada wawasan mulai ternyata tenang. Seperti ini. Sedikit tenang.
sedikit tenang. Dia belum tenang karena memang solusi realnya itu belum ada. Belum. Banyak edukasi, sebatas edukasi. Ya seperti itu, panik yang jelas. Waktu panik-paniknya itu ya Mas ya, maksudnya waktu pas lagi panik-paniknya ada sampai kehilangan aset gitu nggak? Itu pada saat saya menginjak di aplikasi yang sudah ke ilegal. Oh, sudah masuk di Kayak ilegal ya. Jadi saya nggak ngerti itu aplikasi legal apa, saya sebenarnya nggak ngerti. Belum paham nih ya. Belum paham. Di beberapa aplikasi yang sudah saya ajukan tadi, muncullah iklan. Iya. Jadi di situ satu aplikasi menawarkan pinjaman limit sampai 100 juta. Wow, serius. Keren banget, 100 juta. Mau. Jadi saya mikirnya gini, daripada saya istilahnya banyak aplikasi, mending satu aplikasi ini aja daripada banyak bunga. Benar. Bunga nih Mbak, aku mikirnya seperti itu. Saya ajukan itu Mbak, 100 juta Kak? Enggak, belum keluar limit itu Mbak. Tapi baru sama ngajuin. iklannya. Iya. Pencairan limit sampai 100 juta kan gitu. Padahal pinjaman saya pada saat itu 20 juta aja mungkin nggak ada. Saya aplikasikan, saya masukkan data-data pribadi, ada Vermo yang mangap-mangap tulang gitu kan. Itu Sekarang gampang banget itu Mbak, daripada yang apa kayak Yang legal ya. HP itu gampang banget itu. Begitu di situ langsung approval 3 aplikasi. Wah. Jadi 3 aplikasi di dalam satu. Di dalam banyak aplikasi itu. Oh, jadi istilahnya sudah transfer uang masuk ke rekening itu 3 aplikasi pada saat itu. Nggak ngerti namanya aneh-aneh pokoknya. yang unik-unik namanya ya. Ketiban, iya. Yang nggak ada kaitannya sama. Iya. Itu terus apa namanya lumba-lumba apa itu ada. Pencairan 800 Pak. Tapi di situ tertera pinjaman saya jadi 1.500.000. Wah, 2 kali lipat. Wah. 15 hari. Sebentar. Itu saya masih ditelepon sama mungkin adminnya ya, ditawari lagi Pak ini jadi dicairkan apa enggak. Ya saya kan panik, segitu banyaknya uang sudah masuk, otomatis saya mau nggak mau kan harus bayar. Segitu Iya, kan, betul. ya nggak bisa dibatalkan. Nah kalau mau ada pilihan dibatalkan saya batalkan, itu nggak ada konfirmasi Mbak. Ini Langsung. limit sekian itu nggak ada. Terus pada saat itu berjalan 1 minggu sudah ada teror masuk. Oh kata-katanya udah nggak karu-karuan itu. Kata-katanya yang dari DC-nya itu, dan bahkan dia sudah siap untuk menyebarkan data. Itu belum ada 1 minggu padahal. 1 minggu. Pas 1 minggunya ya. Itu dia Udah menyebarkan diminta. data, list phone book-nya itu sudah dikirim via WA. Oh iya, berarti dia akses. Kalau kamu nggak mau bayar, saya sebarkan ke nomor ini. Loh, itu sama seperti phone book saya. Saya kan juga orang awam mikir, ini kok dapetin dari mana? Ternyata kan dari sistemnya pinjaman bisa Akses semuanya. Iya. Jadi kita mengatakan hati-hatinya kan di situ, bahkan sampai galeri juga. Betul. Gitu. Nah saya saking paniknya posisi itu, ya saya terpaksa nggak ada kayak laptop, jual HP. Aduh. Gitu. Padahal buat kerja. Karena kalau laptop saya jual kan juga saya nggak mungkin. Itu saya gade itu ya juga saya mikirnya itu bukan nanti ngambilnya itu dari apa? Ngambilnya juga dari aplikasi harapan saya gitu. Berarti waktu itu masih yakin ya dari aplikasi-aplikasi lain ini masih bisa Jadi gitu. yang saya kira ini menawarkan solusi itu ternyata Malah Menjerumuskan. makin dalam. Malah dalam. Tapi untuk terornya DC tadi aplikasi yang disebutkan itu boleh diceritain nggak Mas? Contoh terornya itu seperti apa? Serem lah kalau dipikir itu serem terornya itu. Jadi sampai kita itu dikata-katain jelas ya. Pasti. Mulai dari kebun binatang, mulai apa, wah kasar. Jadi benar-benar kalau kita nggak siap itu benar-benar kena mental. Iya pasti. Dan pada saat itu yang paling tragis kalau menurut saya, tapi untungnya saya itu yaitu tadi edukasi dari Savana itu tadi agak tenang. Udah ketemu Savana berarti Kak? Telepon via WA itu sampai saya bawa kerja 2 jam nggak ditutup. 2 jam. Itu dari DC-nya. Jadi HP itu saya kantong itu, saya lihat itu masih nyala. Iya. Dari DC-nya itu. Bahkan yang terakhir saya sampai ngomong, cewek itu, Mbak ini saya sudah nggak punya uang, saya mau ngejar seperti apapun, tetap saya nggak bisa bayar.
Eh, coba pikol saya pikol kamu, dia pikol tapi nggak kelihatan mukanya. Iya. Saya nawarin kamu pinjaman lunas, kamu mau? Mau banget mbak, saya ditolong, terima kasih mbak, gitu. Mau bener mau mbak. Kamu ambil tambang, ikatin leher kamu, kamu gantung diri. Kalau kamu sudah saya tahu kamu jadi mayat, saya lunaskan utang kamu. Segitunya. Sampai segitunya. Untungnya saya sendiri juga ada dikasih ya. Saya buat bercandaan itu. Ada rafia gitu ya, saya katakan, mbak saya sudah mati, tolong diri. Berarti ya untungnya itu ada apa, self healing. Jadi ada edukasi yang benar-benar istilahnya, oh ternyata seperti ini. Mungkin dia nerornya hanya sekedar batasannya telepon aja. iya, kalau ilegal iya. Berarti ini ya Kak, di luar sana kan banyak kan korban-korban pinjol yang sampai memutuskan untuk logout gitu ya. Nah itu ternyata memang sebenarnya ada teror yang meminta mereka untuk begitu gitu, maksudnya untuk logout gitu. Dan mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum pernah diedukasi seputar resiko-resiko pinjol itu, mungkin karena mereka terlalu panik, mereka terlalu takut, akhirnya melakukan apa yang disuruhkan dari si DC-nya itu gitu. Berarti itu benar-benar kejadian gitu ya. Iya. Serem juga ya. Mbak N, coba Mbak. Kalau dari aku sendiri sih, ya memang Lebih serem biasanya kalau cewek. lebih ke ini sih, apa namanya, kepikiran ya. Iya, Nyerang mental, nyerang psikis. Mental. Karena kan mental setiap orang itu berbeda-beda kan. Benar. Apalagi waktu itu kan lagi hamil-hamilnya, terus suami nggak tahu, ya itu mentalnya kena. Sampai gak doyan makan juga. Ya. Oh iya, tadi sampai hampir logout juga kan tadi ya. Iya. Udah nggak tahu Logout itu gimana. apa? Logout tuh maksudnya ini. Gitu. Nah terus ini setelah akhirnya ketemu Savana nih, Mbak N dan Mas X, informasi yang diberikan dari Savana itu tuh cukup apa ya, mengedukasi, cukup menenteramkan hati, menenangkan hati ya. Apa yang dirasain setelah ketemu sama Savana waktu itu? Yang dirasakan Pak. Jadi pada saat itu yang pertamanya nggak percaya, pertamanya apatis, terus setelah ngobrol dan di situ juga dipraktekkan juga. Jadi intinya kita itu nggak hanya ngobrol omong kosong, itu nggak ada realnya. Jadi ternyata seperti ini. Jadi akhirnya kita itu tahu bahwa ternyata pinjol itu tidak seserem yang kita bayangkan. Iya. Ya, tapi kita tidak menyarankan salahnya apa ya Pak. Saya sendiri kan juga korban kalau dibilang. Yang menyarankan kalau untuk orang itu pinjol itu untuk sesuatu hal yang nggak benar. Benar, jangan nanti pinjol buat karaoke, Iya. idol gitu, aduh jangan ya, jangan. Itu kalau saya nggak menyarankan, karena memang risikonya itu nggak sebanding daripada untuk kesenangan sesaat. Benar. Benar-benar nama baik yang dipertaruhkan di sini. Karena kalau saya kan berangkatnya kan dari orang yang terjerumus, meskipun awalnya iseng ya. Jadi terus akhirnya kebutuhan, nah itu kalau sudah terjerat itu susah hilangnya. Kadang gini, kalau orang Jawa ngomong setatat-tatatnya orang. Pasti. Itu kalau kena desinya pinjol, kayak saya sendiri aja ya, mungkin bisa buat saya bercandanya. Itu kadang-kadang kenal mental. Iya. Cowok, mungkin kalau banyak cewek itu Makin parah kan. Bahkan sampai pengen bunuh diri. Itu ya wajar gitu loh Pak. Kalau saya sendiri aja terornya sampai ke kantor itu. Oh iya, berarti itu kantor udah sampai tahu. Sudah ke kantor, bahkan ke atasan saya sudah tahu. Atasan nanya ke saya. Nah, jadi apa ya? Ya itu tadi sudah dapat edukasi, akhirnya ya buat Dibikin santai. Kayak santai. Jadi kayak saya ngomong ke oh iya Pak, memang saya ada pinjaman di online. Itu memang bukan nggak saya bayar telat, karena memang pinjamannya nggak masuk akal. Betul. Saya coba dapat dari 800, saya suruh bayar 1.500.000 gitu.
Ya akhirnya yes kalau boleh buat konsekuensinya saya disebar ke orang-orang termasuk bapak ya mohon maaf, karena intinya di sini saya nggak bermaksud jelek karena memang ya bisa dikatakan saya di sini tertipu Pak. Iya betul, ketipu sih Saya jatuhnya. ditipu secara online. Jadi kalau bisa dikatakan ilegal itu kan kayak ngerampok tapi halus, Iya, benar. ngerampok tapi secara halus. Yang disandra itu nama baik kita. Iya benar. Makanya tadi saya sampaikan kalau untuk yang nggak benar janganlah, saya nggak menyarankan. Tadi Buat yang arjen-arjen aja. Gitu. Mm-mm. Jadi di situ ada edukasi dari Savana, terus DC itu yang datang ke lokasi siapa, yang nggak datang ke lokasi hanya teror itu siapa, kalau menyikapi DC harus bagaimana, itu seperti apa. Nah di situ akhirnya ada istilahnya kekuatan. Kalau di saat di teror, oh kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, itu memang sangat membantu. Memang sangat membantu. Kalau Jadi- enggak ya wis mungkin saya untuk saat ini stres Mbak. Iya masih ini mungkin udah keliling nggak sih Kak? Di tempatnya aku ngomong. Udah wis. Udah aku ngomong itu udah wis. Untung pada saya nggak sampai seperti itu. Iya, alhamdulillahnya. Stres, stres. Tapi waktu atasan tahu kan nggak sampai di ini ya Kak? Maksudnya nggak sampai di SPK atau Tergantung kita menjelaskannya Mbak sebenarnya. Kalau kita panik terus kita ngomongnya sampai keliru gitu kan, itu jelasnya. Karena kan kalau perusahaan sendiri kan saya juga istilahnya, apalagi saya sendiri juga termasuk pimpinan ya Mbak. iya Jadi Benar. untuk mengantisipasi pinjol itu kan karena memang pinjol itu meresahkan, yang satu istilahnya apa ya, dia itu berpotensi orang itu ngawur, menghalalkan segala cara. iya betul. Dan perusahaan sendiri kan orientasinya pengamanan aset. Takutnya nanti melakukan sesuatu hal yang merugikan perusahaan. Iya. Nah, di situ. Kalau selama kita bisa menjelaskan dan kita bisa menggaransi, kita bisa ya wis nggak ada masalah. Tapi kalau malah selama itu ditutup-tutupi, kita nggak terbuka, Malah makin susah perusahaan biasanya ya. malah curiga. Kalau kita Benar. terbuka, terkadang malah perusahaan itu menawarkan istilahnya solusinya seperti apa kita ingin, pasti ada solusi. Ya yang penting itu tadi loh Pak. Kalau dari saya pribadi ya pengalaman, di saat kita terjerat pinjol itu kita memang harus terbuka. Ini bukan suatu aib, Iya. karena kalau dipikir-pikir semua orang itu pasti minjol pada waktunya. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Minimal pay Rasanya letter. gampang banget. Pay letter kan gak pinjol. Iya. Benar. Minimal pay letter itu pasti. Ya cuman kadang orang itu mikirnya izin malu gitu kan. Padahal ya enggak, itu harus terbuka. Benar. Kadang orang yang kita diteror gitu, ada teman yang diteror kalau di luar gitu, kadang ngerasani oh, itu kena pinjol. Padahal yang ngomong sendiri itu mungkin Punya juga. dia nanya ke kita itu untuk mengukur kita bahwa sebetulnya seperti apa sih. Tapi dia mau ngomong aku juga kena, itu malu. Iya benar. Itu pengalaman di saya, teman saya itu sama-sama supervisornya, dia malu mau ngomong. Tapi setelah pada saat saya tahu isi HP-nya yang ada gambar badaknya itu, tuh ini juga jelas itu. Ya saya tawarkan, saya solusikan, terus ada solusi yang istilahnya win-win solution. Mm-mm. Yaitu saya kenalkan Savana juga. Saat itu ya pas pada saat itu setelah COVID loh ya, COVID saya kenalkan di situ, alhamdulillahnya juga tersolusikan. Selesai juga. Selesai waktu juga. Karena saya percaya sama Savana, saya sendiri juga sudah merasakan gitu loh Pak. Jadi nggak ada efek yang gimana-gimana. Oke. Nah kalau untuk Mbak N waktu itu setelah ketemu sama Savana nih, tadi kan sempat suaminya masih denial, masih takut-takut gitu. Akhirnya gimana caranya Mbak N meyakinkan suami agar bisa lepas dari pinjol-pinjolnya, atau mungkin gimana cara Mbak N meyakinkan suami untuk dibantuin gitu sama Savana? Sebetulnya sih dari edukasi dari Savana sendiri ya. Berarti itu suami ikut ya? Iya, jadi suami juga ikut di edukasi sama Savana. Kalau misalkan dari sanalah dapat wawasan tentang pinjol ini, dan memang kan harus dibayar ya, harus dibayar. Makanya dibantu oleh tim Savana dan dikasih wawasan juga sama tim Savana. Akhirnya suami teredukasi dan
akhirnya dia mau mendengarkan seperti itu sih. Jadi setelah diedukasi itu udah lebih santai, lebih berkurang kali ya berantemnya sama suami. Udah habis aset, masih diem-diem juga. Pasti udah mulai berkurang ya untuk berantemnya. Tapi memang awalnya marahnya banget sih. Karena memang sampai aset-aset dijual sendiri kan. Iya. Mana lagi hamil. Pusingnya tuh double gitu. Ini besok lahiran gimana, ini besok bayar gimana, mana covid. Iya, lagi covid. Tuh. Terus Mas X, Mbak En nih, apakah konsekuensi yang diterima tadi itu worth it sama kemudahan akses tadi yang pinjol kan gampang banget ya tadi caranya. Itu apakah worth it sama konsekuensi yang diterima? Dari awalnya tadi ya Pak, nggak worth it. Enggak ya? Nggak worth it. Karena awalnya gampang, terus kita pikir itu salah satu solusi, terus akhirnya ada seperti rasa kecanduan juga sih awalnya. Di tengah-tengahnya itu ada kayak kecanduan. Jadi kalau nggak ngambil, kadang kan kita juga pengen konsumtif juga Pak. Iya, benar. Nggak memungkiri itu memang pada saat itu butuh juga, terus kita itu sepatu kok bagus, itu baju kok bagus, itu ini. Dengan akses yang ditawarkan gampang itu akhirnya kita juga konsumtif juga. Nah makanya di situ pentingnya bijak-bijak dalam mengatur keuangan itu ya seperti itu. Akhirnya juga gulung, tapi setelah tahu resikonya, menyerutkan. Kok gini ya? Loh kemarin katanya nggak kayak gini. Kemarin gampang easy tiba-tiba. Awalnya kan memang kita nggak tahu Mbak, kalau resikonya itu bakal terdata dipermalukan itu kan nggak tahu. Iya. Kalau dimaki-maki orang itu ya kayak nggak ada kredibilnya itu. Iya. Benar-benar seperti itu. Kalau dari Mbak N, nggak worth it sih. Aku juga mikirnya itu nggak worth it. Memang awalnya menyenangkan, betul kata Mas X. Awalnya menyenangkan, tapi ternyata dibalik menyenangkannya itu membunuh juga ya. Benar. tiba-tiba diteror, dimarah-marahin gitu ya. Kalau misal udah deket-deket jatuh tempo, apalagi sama yang ilegal kan, aduh pasti paniknya tuh ada banget. Gak tahu itu gimana harus bayarnya, bunganya gede, pusing kan ya. Dulu aku lebih rentenir itu. Iya. lebih rentenir itu lebih galak dan rentenir sih bener. Terus, teman-teman kalau misal kalian mau tanya langsung nih sama narasumber kita, kalian boleh komen aja. Nanti kita bacakan komen-komen yang paling bagus lah ya. Kalian komen aja langsung, nanti biar langsung dijawab sama narasumber kita. Benar. Tuh. Terus buat saat ini nih, buat Mas X dan Mbak N saat ini udah tidak berurusan lagi kan dengan pinjol? Sudah beres semua ya, sudah bersih ya. Sudah melewati badai. Sudah melewati badai. Dapat pelangi ya. Alhamdulillah. Sudah melewati badai. Ya tapi itu Mbak, yang perlu diperhitungkan resikonya memang nggak main-main. Meskipun kita itu sudah terlepas dari jeratan pinjol itu, masih ada resiko-resikonya, sudah ada. Konsekuensinya itu tetap masih ada. Konsekuensinya tetap ada pasti, ya. Karena yang namanya beban itu tetap beban. Nah, itu jadi memang masih ada konsekuensinya, masih ada. Jadi nggak bisa terus langsung loss itu, nggak bisa. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi minimal setelah kita terjerat benar-benar plong saat ini. Untuk saat jadi ini mau udah. aktivitas seperti apapun, masa-masanya itu sudah terlewati. Jadi mau kita kerja juga enak, terus kita di lingkungan sosial juga enak, mau kemana-mana juga enak, karena prosesnya itu sudah dilewati. Dan penyikapannya menghadapi bisnis, bisa cepat data ke teman, ke apa, selama kita sudah mentalnya terbentuk, dan akhirnya kita itu menghadapi orang juga tatak, enteng, ya wes nggak ada masalah, tergantung penyikapannya kita. Iya, benar. Ya itu tadi, fungsinya savana di situ. Kalau kita nggak ketemu savana, mungkin
Wis bingung kalut. Iya, Gimana kalau ini? nggak ketemu Savana, ketemunya Pak Purnomo tadi. Apa ngomong tadi? Karantina ya. Oke, Mas X dan Mbak N, ini ada satu pertanyaan nih dari viewer kita, dari Kak Lestari. Nih pertanyaannya buat Mas X nih, katanya gimana akhirnya bisa yakin dengan Savana? Karena bisa menunjukkan real, solusi real. Yang awalnya hanya ngobrol edukasi, kita juga masih belum percaya, terus akhirnya kita tahu real. Oh seperti ini. Jadi memang benar-benar kita tuh dikasih tahu buktinya seperti ini. Terus nanti kalau ada DC kita penyikapannya seperti ini. Jadi kayak tersuggest gitu loh Pak. Pasti bahwa oh seperti ini. Dan pada saat itu begitu di telepon DC beneran, ya masih belum tatap. Akhirnya telepon sama orang juga. Nggak nyari ini ya, cari tahu lagi. Oh ya mas, ini dikasih edukasi. Oh ya wis. Ya seperti itu. Lebih kembali lagi mental sih sebetulnya. Ke mental, tatak yang betul. Betul. Nggak seserem yang dibayangkan. Iya, jadi kalau teman-teman ngerasa panik, pusing, kalut mungkin, atau mungkin gara-gara pinjol sampai OTW ke psikolog gitu ya, kalian nggak usah khawatir. Pokoknya kalian harus berpikir lebih sehat, berpikir lebih tenang dan lebih logik aja gitu. Pinjol-pinjol tuh kan nggak akan mungkin mereka bisa sampai menyakiti kalian di real life gitu loh. Paling ya cuma teror-teror aja gitu. Maaf itu mbaknya yang tanya, itu tadi sudah gagal loh. Coba kayaknya sih belum ya Kak. Oh, jadi karena dia bilang pengen dijawab langsung gitu. Belum sih. Belum gagal ya. Belum gagal ya. Mau persiapan mental untuk gagal. Iya, lagi persiapan mental kayaknya Kak Lestari. Persiapan gagal ya. Aman Mbak. Aman ya? Aman, maksudnya aman itu aman di mental kita loh harusnya. Bukan aman kita itu menyarankan untuk nggak bayar utang nggak? Iya, benar. Sebenarnya iya itu tadi tergantung dari penyikapannya kita sendiri, terus juga harus tahu gimana langkah selanjutnya menghadapi pinjaman-pinjaman online itu. Terus juga buat teman-teman nih yang belum pernah pinjol nih ya, jangan coba-coba pinjol ya. Buat kalian yang belum pernah pinjol, terus kalian lagi cari dana darurat gitu, kalau bisa nggak usah coba-coba pinjol, karena yang terjerat pinjol tuh nggak cuma 1-2 orang guys, tapi banyak banget. Dan yang galbay pun itu juga nggak cuma 10, 20, 100, 200, nggak ribuan orang. Jadi jangan sampai kalian nyemplung ya, jangan. Kita semua pengen kalian itu keluar dari jeratan-jeratan jahat itu guys. Intinya itu tetap ada konsekuensinya, Iya. ada resikonya. Jadi kalau hutang ya harus dibayar. Benar, kalau hutang harus dibayar. Kalau hutang memang harus dibayar. Tapi kalau memang istilahnya dirasa itu beban dan sudah nggak mampu, terus dirasa kita sudah siap dengan resikonya, ya monggo. Resikonya kan kita sudah tahu sendiri. Iya. Gitu. Ya makanya itu yang perlu dikonsultasikan itu sebenarnya di situ. Benar. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mungkin dia kan masih bingung, masih Masih galau akut katanya. Nanti gimana. Ya yang diserang pinjol memang itu harus seperti itu. Jadi kalau ada WA ya wis nggak usah dibuka mending. Iya. Nggak usah dibuka. Jangan dibaca. Nomor asli nggak usah dibuka. Hapus gitu Pak. Itu adalah tindakan yang paling bijak sebelum kena mental. Sebelum ke Pak Pun Romo. Nah ini pertanyaan untuk Mbak N. Ini ada yang nanya nih Mbak N. Jadi dari Kak Putra, Mbak N total pinjamannya berapa? Dulu tuh dari awal banget di toko orang yang pay letter, terus ke toko orang yang pinjaman itu awal mulanya aku dapat pinjaman itu 5. Tapi karena dibayar terus nambah limitnya, minjem lagi, terus nambah lagi. Sampai berapa nih? Kayaknya banyak nih. sampai akhirnya tuh kan
susah bayarnya tuh. Iya. Pinjem ke aplikasi lain total sih ada sampai 100 ya. Wow, Serius, 100. 100.000 kali. 100.000. 100 apa nih? 100 juta. 100 ya. juta. Wow. Ya, pantas tadi suaminya Marah. kaget juga Kak. Pantas perang ya di rumah. Nggak tahu-tahu tiba-tiba dapat video. Oke, kita udah bacain komentar dari teman-teman. Nah, terakhir nih buat Mas X dan Mbak N. Satu kata buat pinjol. Dari Mas X dulu. Kalau saya sih enjoy. Enjoy. Enjoy aja ya, Iya, siap enjoy. proses dan Nikmati aja. Yang awalnya kalut, panik, pikiran semrawut, kita itu memang harus untuk yang baru-baru belajar pinjol sekarang ya, memang harus dikomunikasikan. Jangan tertutup malah, kita harus terbuka. Karena untuk saat ini pinjol itu sebetulnya bukan aib kalau menurut saya. betul. Bukan aib. Semua orang punya pay letter. Orang punya. Kamu punya pay letter? punya pinjol punya. Bisa dikatakan untuk saat ini dengan kemudahan teknologi itu semua akan pinjol pada waktunya. Itu nggak munafik lah, jangan munafik. Pasti seperti itu. Jadi lebih terbuka itu lebih baik. Jadi kita banyak masukan, banyak support, ya apa itu nggak ada masalah. Ya itu tadi enjoy, nikmatin aja. Kalau memang sudah nggak mampu dan dirasa nyerah, ya wis nikmatin aja. Resiko. Nah, resikonya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, Betul, setuju. Itu jadi nikmati kalau saya. Gitu. Kalau dari Mbak N, satu kata buat pinjol. 2 kata boleh gak sih? Boleh Kak. Kalau dari aku sih don't worry ya. Karena ternyata pinjol itu tidak semenakutkan dan semenyeramkan itu. Jadi hadapi aja, bener kata Mas X. Hadapi dengan senyuman. Jadi kalau diteror kita ya senyumin aja ya. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Benar. Iya, betul. Deg-deg sih ada. Pasti. Panik-panik Wajar sedikit. itu wajar. Tapi jangan sampai ke bawah sampai di kehidupan pribadi bahaya. Karena yang memang yang diserang pinjam itu di situ mental, terutama untuk Mental. ibu-ibu. Benar. Itu kalau benar-benar dipikir, ya itu resikonya fatal. Iya, Fatal. Bahkan ini cerita boleh ya. boleh. Teman saya itu sampai hampir cerai. Oh. Karena yang satu istrinya sih itu waktu itu. Istrinya ibu rumah tangga, minjem. Peminjaman sebenarnya nggak banyak. Jadi suaminya merasa bahwa uang yang dikasih itu nggak kurang-kurang ya, sama itu tadi. Mau dicek rekening seperti apapun ada uangnya. Tapi kan nggak ngecek di aplikasinya. Iya. Itu ketahuan belum nggak banyak 7 juta berapa itu berapa. Sudah mau cerai. Itu sudah istilahnya sudah sampai di pengadilan. Untungnya bisa mediasi, dikasih mediasi dari pihak tahu lah. Untungnya masih bisa diselamatkan. Sudah sama-sama sadar. Jadi benar-benar bahaya kalau nggak tahu cara menghadapinya. Jadi bahaya. Risikonya benar-benar fatal. Hanya diserang mental kita yang diserang. Iya, mental kita yang kena. Terus nanti pasti ya tadi kayak yang Mas X bilang, sanksi sosialnya segala macam, tanggapan dari kantor mungkin, terus dari keluarga segala macam, kan berat di situnya gitu loh. Yang nagih itu bukan DC-nya sebetulnya. Yang nagih itu ya teman-teman sekeliling kita yang diteror itu. Iya, kamu ini ya. Iya, yang nagih itu bikin Karena DC. mereka ikut. Diteror terus gimana ini yang nagih itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyikapi sama orang-orang yang diteror sama DC karena sikap kita. Itu benar-benar harus bisa menyikapi itu. Kalau kita menyikapinya keliru, ya itu tadi. Di rumah ya nggak enak. Iya, makan nggak enak. Jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada pinjol-pinjol segala macam, tetap tenang, jangan panik, cari solusinya.
gak usah khawatir ya, karena dari narasumber kita juga udah menginfokan, udah menceritakan pengalamannya dulu kayak gimana tentang pinjol-pinjol. Jadi kalian kalau lagi terjerat pinjol atau mungkin kalian lagi hampir lagi galau tadi kayak Kak Lestari gitu, gak usah khawatir ya. Tetap semua masalah itu pasti ada solusinya gitu. Thank you banget buat Mas X dan Mbak En. Semoga dari ceritanya tadi bisa diambil pelajarannya dan jadi semangat baru buat kita ya teman-teman. Oke, thank you. See you di next episode bareng aku Ana dan aku Saskia. See you bareng Savana. Hidup sehat tanpa pinjol.